Selamat pagi, Airin. Selamat malam. Selamat Oh, pagi. Pagi kan di sana? yes. Jam Oke. 7.33 pagi. Oke. Okay, selamat malam Okay, semuanya. here. Hi Irene, I think Hai Natalia is Loli. already here too. Dan puji Tuhan kita semua sudah bisa dapat berkumpul kembali di malam hari ini. Yang pasti itu adalah karena kasih anugerah Bapa. Walaupun kita banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan, namun Tuhan begitu baik memberikan kita bisa memanage waktu kita di segala kegiatan yang dihadapi kepada kita di hari ini. Untuk itu Irene, tanpa memperpanjang lebih lanjut lagi, mungkin sebelumnya kita bisa mulai bawa dalam doa. Di sini saya lihat ada Tante Kiki deh yang kelihatan mukanya. Boleh Tante Kiki pimpin dalam doa? Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena pimpinan-Mu sepanjang kehidupan kami, khususnya pada hari ini Tuhan, Engkau masih dapat mengumpulkan kami untuk kami belajar sebagian daripada firman-Mu Bapa. Tuhan tolong kami semua yang mendengarnya, biar Roh Kudus beracara di dalam pikiran kami, agar kami dapat mengerti. Engkau juga mau menolong Airin yang akan membawa berita yang daripadamu Tuhan, dan Tuhan juga mau menolong jaringan internet agar semua boleh berjalan dengan lancar. Dan semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur. Amin. Amin, terima kasih Tante Kiki. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa bagi yang sudah hadir, apabila ada yang rindu untuk mendengarkan kembali apa yang sudah dipelajari di sebelumnya, boleh kontak kepada saya di chat. Nanti saya akan kirimkan linknya. Dan yang pasti malam hari ini kita memasuki topik yang masih sama seperti minggu lalu, yaitu Am I Good Enough? Am I Good Enough ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya, Irene ya, part 3 ya. Jadi mungkin sebelum kita memulainya, kita langsung saja mulai pada malam hari ini. Irene bisa sedikit summarize, kasih brief summary mengenai apa yang kita sudah sempat discuss atau pelajari dari pertemuan pertama dan kedua, karena saya juga melihat beberapa orang baru untuk join bersama dengan kita di malam hari ini. Silakan Irene. Good evening, everyone. It's good to be back with you again. Selamat malam, saudara-saudari. Saya sangat senang bisa berkumpul bersama dengan Anda. Just like Miranda says, we are on session 3 on the theme, Am I Enough? Seperti yang sudah disampaikan Miranda, kita berada dalam sesi ketiga dengan judul Apakah Saya Cukup Baik? And this is actually our last session on this theme. Ini adalah sesi kita yang terakhir, yaitu minggu lalu. And the reason why I think that this is so important for us is because the battle that we are facing is actually in our mind. Ini sangat penting bagi kita karena pertempuran yang sedang kita hadapi semuanya berawal dari pikiran kita. God wants us to be more than who we are today. Tuhan menginginkan agar kita bisa lebih dari apa yang kita miliki saat ini. But because of the lies that we believe, we are the one who limit ourselves. Tetapi karena kebohongan yang kita percayai, seringkali kita itu membatasi diri kita sendiri. So I hope that by these 3 lessons that we are going through, that you are willing to understand that you can be free from all of this limitation that you put in your mind. Dan saya berharap dari 3 hal pelajaran ini bisa membantu kita supaya kita tidak dibatasi oleh pikiran-pikiran kita. Am I enough? Apakah saya cukup?
is a question that many of us face, whether you are a male or a female, young or old, rich or poor. Adalah merupakan pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh baik pria ataupun wanita, baik yang kaya maupun yang miskin. And so, how do we see ourselves the way God sees us? Bagaimana kita melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita? So, on session number 1, we talked about the lies that we believe. Dalam sesi pertama kita belajar tentang kebohongan-kebohongan yang kita percayai. I have to be the perfect mom. Saya harus menjadi ibu yang sempurna. I can't be mad at my children. Saya tidak bisa marah pada anak-anak saya. I have to be the perfect wife. Saya harus menjadi istri yang sempurna. I always have to go and be submissive to everything that my husband says. Saya harus melakukan dan berserah kepada semua yang dikatakan oleh suami I saya. have to be the perfect figure. Saya harus menjadi pribadi yang sempurna. No, perfect figure means like, I need to be skinnier. I need, if you feel that you're too fat, you need to be skinnier. If you're too skinny, you feel you need to be more plump. Maksudnya tuh saya harus memiliki tubuh yang sempurna. Kalau misalnya saya terlalu kurus, saya harus lebih berisi sedikit. So we struggle with this thing that if we don't meet this expectation, then we feel we're not enough. Terkadang kita merasa kalau kita tidak memenuhi ekspektasi itu, kita tidak cukup baik. And then the second lie that we believe is that I need to be like her. Dan kebohongan kedua yang harus kita percaya adalah saya harus seperti dia. We compare ourselves to others. Kita membandingkan diri kita dengan yang lain. And when we feel that we are not as good as that person, then we feel we're not enough. Dan kita merasa kalau kita tidak sebaik mereka, kita ini tidak cukup baik. But yet God created us uniquely. Tetapi Tuhan menciptakan kita tuh secara unik. We all have our own talents and our own strengths. Setiap kita itu diciptakan Tuhan dengan talenta dan kekuatan yang berbeda. Well, last week I challenged each one of you to write 5 things that you believe that God has blessed you, 5 talents that God has blessed you with. Minggu lalu saya memberikan tantangan, yaitu untuk menuliskan 5 talenta yang Tuhan berikan kepada Anda. Did anybody do it? Apakah ada yang melakukannya? Miranda, did you do it? Miranda, apakah Anda membuat tantangan ini? Natalia, did you do it? Ya, but tidak sampai 5, Irene. Okay, well, share with me the talent that God gave you. Talenta pertama mungkin saya ini orangnya outgoing. Kemudian kedua, saya ini mungkin ya talenta dikasih bisa berbahasa lebih dikit. Kemudian ketiga ya talentanya saya mungkin lebih sabar kepada orang. Ada lagi? Only 3, Irene. Well, one thing I know about Natalia is that Natalia is very kind-hearted. Thank you, Irene. So, and not only that, but Natalia has a heart who wants to learn. Yes, And not only that, but Natalia is a hard-working person. That is what I know about Natalia. And I believe these are talents that God gave Natalia. Thank you, Irene. So, because we compare ourselves and because of the lies that we believe, we feel that we are not enough. I am not enough. Karena kebohongan yang kita percaya dan membandingkan diri dengan orang lain, seringkali kita merasa diri kita ini tidak cukup baik. The last final lie that we believe, dan kebohongan terakhir yang sering kita percayai, I am who others say I am.
Saya itu ya seperti yang orang lain katakan tentang diri saya. And sometimes the negative things that we heard about ourselves is what we think who we are. Terkadang perkataan-perkataan negatif yang kita dengar dari orang lain itu menjadi pribadi yang kita percayai. Let's be honest to ourselves. We label people. Coba kita lebih jujur pada diri kita sendiri. Kita sering memberikan label kepada orang lain. And you know, the labels that is even in the Bible. In the Bible, there's so many labels that we see. Bahkan di Alkitab pun kita melihat begitu banyak label yang diberikan. For example, Matthew, the tax collector. Sebagai contoh, Matius sebagai pemungut pajak. Thomas, the doubter. Thomas, orang yang selalu ragu-ragu. How about Peter, the passionate and person who doesn't think before he talks? Petrus adalah orang yang penuh semangat dan terkadang dia lebih cepat berbicara daripada berpikir. What is your label? Apakah label Anda? You know, we're 3 sisters. Saya memiliki 3 orang kakak perempuan. And I'm the oldest out of the 3. Saya yang paling tua di antara 3 saudara perempuan kami. And my mom always tells me that as the oldest child, I need to be an example to my sisters, younger sisters. Seringkali ibu saya mengatakan bahwa saya harus memberikan contoh dan teladan kepada kedua adik saya. And so that was a burden that I have to carry. Itu merupakan beban yang harus saya pikul. I feel that I have to be the perfect child because everything that I do, my sisters will follow. Dan saya merasa saya harus menjadi anak yang sempurna karena apapun yang saya lakukan akan diikuti oleh adik-adik saya. So I have to be the obedient one. Saya harus menjadi anak yang penurut. I have to be the kind and respectful one. Saya menjadi anak yang baik hati dan juga menghormati. And so because of these, my 2 sisters label me as the golden child. Sehingga adik-adik saya memberikan label kepada saya sebagai anak emas. And with this kind of label, I feel that I have to fit into this box. And if I get out of this box, then I'm a failure. Sehingga dengan label ini membuat saya tuh harus bisa masuk ke dalam suatu kotak. Dan kalau misalnya saya tidak sesuai di dalam kotak itu, saya adalah orang yang gagal. We are labeled by Kita tuh diberikan label oleh our appearance. penampilan kita. People call us, oh, you know that girl? She's the fat one. Tahu nggak itu perempuan itu dia itu yang gemuk. You know that skinny girl? Tahu nggak ada perempuan yang kurus itu? We tend to label people by the way they look on the outside. Kita seringkali memberikan label kepada orang berdasarkan penampakan luar mereka. Oh, you know, she's the beautiful one. Oh ya, kamu tahu yang cantik itu? Or she's the ugly one. Atau dia itu loh yang jelek. I don't know how her husband finds her attractive when she's so ugly. Saya nggak tahu gimana caranya suaminya bisa tertarik sama dia yang begitu jelek. Or we label people by our accomplishments. Atau kita memberikan label kepada orang berdasarkan pencapaiannya. Whether it's the success or the failure. Apakah suatu kesuksesan ataupun kegagalan. Oh, you know, the doctor. Tahu nggak dokter itu? Or the one that doesn't have a job. Atau dia yang tidak memiliki pekerjaan. We are also labeled by our past. Kita juga diberikan label oleh masa lalu kita. You know, she's the one who, what's the label that we put? Like, you know, she's the one who, whatever past you have, you know, the one that lies, the one that cheats. Mungkin dia itu yang berbohong atau yang selingkuh. We're definitely labeled by our mistakes. Dan kita juga diberikan label oleh kesalahan kita.
Like, for example, if you have a strong-willed child, you tell others, this is my stubborn, strong-willed boy. Misalnya kita memiliki anak yang memiliki keinginan yang sangat kuat, kita seringkali bilang, anak ini nih keras kepala. Or, the husband that cheat on his wife. Atau tahukah suaminya yang selingkuh dari istrinya? Or we are labeled also by our financial situation. Atau kita diberikan label oleh kondisi keuangan kita. The rich person. Orang yang kaya. The one that has lots of money. Orang yang memiliki banyak uang. Or the poor one who never has money and has to borrow money. Atau yang miskin, yang tidak memiliki uang bahkan harus minjam uang. And we're also labeled by our family reputation. Dan kita juga dilabel karena reputasi keluarga. Whether it's a good reputation or a bad reputation. Baik itu reputasi yang baik ataupun yang buruk. Have you ever been labeled? Apakah Anda pernah diberikan label? And not only do people label us, but we label ourselves. Bukan hanya orang-orang yang memberi label kepada kita, tapi kita juga memberikan label untuk diri kita sendiri. Sometimes I label myself as Irene, the one who worries so much. Saya memberikan label diri saya sebagai seseorang yang selalu khawatir. I'm probably label myself as the lady who's always afraid of what's ahead because I don't know what's going to be ahead. Saya memberikan label diri saya sebagai seseorang yang penakut karena sesuatu hal yang belum terjadi di kemudian hari. We put these labels on ourselves because the lies that the devil tells us. Kita memberikan label pada diri kita karena kebohongan yang diberikan iblis kepada kita. So, as the last session for this theme, I want us to study about Rahab the harlot. Sebagai sesi terakhir dari tema ini, kita akan belajar dari seorang wanita yang bernama Rahab. The harlot. The prostitute. Pelacur. Rahab sang pelacur. Okay, Natalia, how would you feel if people call you Natalia the prostitute? I will feel ashamed and angry. Yes, that's right. Because when we see the word prostitute, immediately we have negative thoughts. Karena kalau kita mendengar kata prostitusi, kita langsung memiliki pikiran negatif. She has no moral values. Dia tidak memiliki nilai. She doesn't have any shame. Dia tidak memiliki kemaluan. Can you imagine how her family feels because she's a prostitute? Bisa dibayangkan bagaimana perasaan keluarganya kalau tahu dia itu seorang pelacur. How the father and the mother feel raising a child that becomes a prostitute? Bagaimana perasaan orang tuanya yang membesarkan seorang anak yang menjadi pelacur? I remember when I was growing up in my teen years. Saya ingat ketika saya sedang bertumbuh remaja. I wanted attention from the boys. Saya menginginkan perhatian dari para anak laki-laki. So I was into makeup and I was really into fashion. Jadi saya itu senang sekali pakai make up dan juga berpakaian yang trendy. And I was very friendly, especially to the boys. Dan saya sangat ramah terutama kepada para anak laki-laki. And so they would say that I am genit. Mereka bahkan mengatakan saya ini genit. And I hated that label. Dan saya nggak suka dengan label itu. Because it made me sound like I was cheap. Karena seakan-akan saya ini murahan. So I cannot even imagine how Rahab felt when she is labeled as Rahab the harlot. Saya nggak tahu bagaimana, saya tahu perasaan Rahab ketika dia disebut sebagai sang pelacur. In fact, if you read the Bible, every word except for one verse, it says Rahab the harlot. Always the harlot comes after her name. Kalau kita lihat di Alkitab,
namanya itu selalu seluruh ayat-ayat itu dikatakan Rahab sang pelacur. Hanya ada satu ayat yang menyebutkan nama Rahab saja. It's as if the harlot is her last name. Seakan-akan pelacur itu merupakan nama terakhirnya. But yet she was a lady who refused to remain labeled. Tetapi dia merupakan seorang wanita yang menolak untuk diberikan label. In fact, she was a lady that we need to learn from. Bahkan kita harus belajar dari Rahab ini. How she came from a harlot to a woman of faith. Bagaimana dia berubah dari seorang pelacur menjadi seorang wanita yang beriman. There was only 2 ladies in the whole entire generation that was mentioned in the Hall of Fame of Faith of Hebrews 11. Hanya ada 2 wanita yang disebutkan di dalam Alkitab yang dimasukkan ke dalam Hall of Fame dalam iman di dalam Ibrani 11. First was Sarah. Yang pertama adalah Sarah. And second, Rahab the harlot. Dan yang kedua adalah Rahab sang pelacur. How can a harlot was put in the Hall of Fame of Faith? Bagaimana Rahab itu bisa masuk di dalam ketenaran imannya? Because she didn't allow her label to define who she is. Karena dia tidak membiarkan label itu membentuk siapa dia sebenarnya. Let's open our Bible to Joshua chapter 2. Mari kita buka di dalam Yosua 2 ayat 1. We're going to do a study on Joshua chapter 2, and you're going to see wonderful character of Rahab that you may not have seen before. Kita akan belajar Alkitab dari kitab Yosua 2. Kita akan belajar tentang Rahab, seorang wanita yang luar biasa. Okay, let's read Joshua 2 verse 1. Di dalam Yosua 2 ayat 1, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. I'm sorry, Joshua 2 verse 1. Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Rahab noticed that there's something different about these 2 men. Rahab memperhatikan bahwa ada hal yang berbeda dari 2 orang ini. She was able to see a good judge of character. Dia mampu menilai karakter kedua orang ini. People judge her by her profession. Orang-orang menghakimi dia berdasarkan profesinya. But it does not make her as a person who judge others in a bad way. Tetapi tidak membuat Rahab untuk menghakimi orang lain dengan cara yang buruk juga. Because by the way she looked at these 2 men, there's something different about them, and that's why she allowed them to stay in her place. Karena Rahab melihat kedua orang ini memiliki karakter yang berbeda, sehingga dia membiarkan kedua orang ini untuk tinggal di dalam rumahnya. Maybe you're struggling with the way people look at you or judge you. Mungkin kita sedang bergumul dengan bagaimana pandangan orang terhadap kita. But it doesn't mean that you have to judge others the same way. Tetapi tidak berarti kita harus menghakimi orang lain dengan cara yang sama seperti mereka lakukan. Just like Rahab, she didn't allow people's judgment on her to view her judgment on other people. Nah, seperti Rahab, dia tidak membiarkan pikiran buruk orang kepadanya, di mana dia tidak menggunakan pikiran yang baik kepada orang lain. Because her good judge of character was the one that will be able to save her and her family. Karena kemampuannya untuk menilai karakter orang, itulah yang bisa menyelamatkan Rahab dan keluarganya. And let's go ahead and continue with reading verse 3.
Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu. Sebab mereka Yeah. datang Oh, okay. Go ahead. Sorry. sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan Hold on. Imagine this. The king himself know Rahab's name. coba dibayangkan bahkan raja sendiri mengetahui nama Rahab. He called her by her name, Rahab. Dan raja ini memanggil hanya namanya Rahab. That means there is a connection there, or they know each other. Artinya, di antara raja dan Rahab ini ada hubungan. So if you can only imagine, Rahab was a well-known harlot. Bisa dibayangkan berarti Rahab ini merupakan pelacur yang terkenal pada waktu itu. Maybe she is a high-class kind of harlot. Mungkin dia pelacur yang berkelas tinggi pada waktu itu. That even the king knows her by her first name. Bahkan raja pun mengenalnya dengan mengenal nama pertamanya saja. Okay, let's go ahead and continue with verse 4. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rani yang ditebarkan di atas sotoh itu. Imagine this. She was a brave woman that was willing to confront the king's soldiers. Bisa dibayangkan bahwa Rahab ini wanita yang berani karena dia berani untuk menghadapi perintah dari raja. And not only that, but she was also a lady that I would say as cunning as a serpent. Kalau boleh saya katakan bahwa perempuan ini cerdik seperti ular. She was able to hide the two spies in a place that she knows that the soldiers would not look. Dia bahkan menyembunyikan kedua orang itu di dalam atas rumahnya yang supaya para pengawal itu tidak bisa mengetahuinya di mana mereka. She was willing to risk her life to save the spies. Bahkan dia mau mengambil resiko untuk keselamatan nyawanya demi menyelamatkan kedua mata-mata itu. Because for what she did, that is considered treason, which is the penalty of death. Dan yang dilakukan oleh Rahab ini merupakan suatu pemberontakan kepada raja yang bisa menyebabkan kematian dirinya sendiri. But because of her good judge of character, she was willing to risk her life to save the spies. Karena dia mampu menilai karakter dari kedua orang ini, sehingga dia mau menyelamatkan kedua orang ini. Let's go ahead and continue with the story by reading verse 9 first. Dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu." The first word that she said to the spies, perkataan pertama yang disebutkan kepada para mata-mata itu, I know "Saya tahu that the Lord has given you this land." bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu." So that means that she knows God's promise to Israel. Yang berarti Rahab ini tahu janji Tuhan kepada orang-orang Israel. But not that she only knows it, but she believes it. Dia tidak hanya tahu, tapi dia percaya kepada janji itu. Through this promise, she believed that she will be able to partake of the promise too. Jadi dia juga percaya kepada janji-janji ini
dan dia ingin ambil bagian kepada janji ini. She was not a Christian. Dia bukan orang Kristen, She was not an Israelite, dia bukan orang Israel, but yet she believed the promises of God. tetapi dia percaya kepada janji-janji Tuhan. How about you and me? Bagaimana dengan Anda dan saya? We are a child of God. Kita adalah anak-anak Tuhan. We claim to be the child of God, Kita mengklaim diri kita sebagai anak-anak Tuhan. but do we believe God's promises to us? Apakah kita percaya akan janji-janjinya kepada kita? Let's go ahead and continue with verse 10. Mari kita lanjutkan ayat ke-10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. She says, I have heard about 40 years ago, which is even before she was born, Dia katakan bahwa saya telah mendengar 40 tahun lalu, bahkan ketika dia belum lahir, that God was able to part the Red Sea for the Israelites. bahwa Tuhan membelah Laut Merah supaya orang Israel bisa keluar dari Mesir. Imagine she was not even born yet, but she heard the story and she believed the story. Coba dibayangkan dia belum lahir dan dia mendengar cerita ini dan dia percaya kepada cerita itu. She didn't see it with her eyes, Dia belum melihatnya dengan kedua matanya, but she believed the story that it was true. dia percaya kepada cerita itu bahwa cerita itu benar adanya. And then she heard the story about the battle with King Sihon and King Og and how God helped the Israelites to destroy them completely. Dan dia juga mendengar cerita tentang pertempuran dengan kedua raja orang Amori, yaitu Sihon dan Og, dan Tuhanlah yang membantu memberikan kemenangan kepada orang Israel. Have you heard the miracles that God has done to somebody else? Apakah Anda pernah mendengar mujizat yang Tuhan berikan kepada orang lain? Do you believe that it can happen to you too? Apakah Anda percaya bahwa itu juga bisa terjadi pada diri Anda? Well, Rahab believed that it could happen to her too. That's why she was willing to risk her life. Di sini Rahab percaya kepada mujizat itu dan oleh karenanya dia berani mempertaruhkan nyawanya. And then verse 11. Kemudian ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Your God is much more mightier than our God. Tuhanmu jauh lebih berkuasa dibandingkan Tuhanku. For he is the God of heaven and the God of earth. Karena dialah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. You know, there are, for example, Hindu. They believe in thousands and many gods. Contohnya agama Hindu, mereka percaya kepada ribuan dewa-dewa. There's the God of nature, there's the God of the sea, there's the God of the mountains, there's gods for everything. Ada dewa alam, ada dewa laut, dewa gunung, dan bermacam-macam dewa. But Rahab says, your God is bigger than any of these gods. Tetapi Rahab berkata bahwa Tuhanmu jauh lebih berkuasa dibanding Tuhan yang lain. Your God is in control of everything above us and even here on earth. Tuhanmu itu sangat berkuasa bahkan di atas dan juga di bawah sini. Do you believe that that is your God? Apakah Anda percaya bahwa dialah Tuhan Anda? Rahab believed in the reputation of the God of Israel. Rahab percaya kepada reputasi dari Allahnya bangsa Israel. Just the reputation, not even reality yet. Rahab itu baru percaya dari reputasi Allah, bahkan belum melihat dengan matanya sendiri. How about you and me?
Bagaimana dengan Anda dan saya? We should not just believe in the reputation of God, but we should believe who He is personally in our lives. Kita tidak seharusnya hanya percaya kepada reputasi Tuhan, tetapi kita harus benar-benar percaya pada karakter kebaikannya di dalam hidup kita. And then let's continue with verse 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. So she's saying, I am saving you, but in return, I need you to save my family. Karena saya telah menyelamatkan kamu, dan sebagai balasannya saya ingin kamu bisa menyelamatkan saya. You know, if we judge Rahab just by her label, Kalau kita menilai Rahab dari labelnya saja, we think that as a prostitute, why would she care about her family? kalau sebagai seorang pelacur, kenapa dia harus peduli kepada keluarganya? But yet she loves her family and she wants to save her family. That's why she's willing to risk her life. Karena dia mengasihi keluarganya, maka dia ingin menyelamatkan seluruh anggota keluarganya sehingga dia mau mempertaruhkan nyawanya. Sometimes we look at people just by what others say about them. Terkadang kita melihat orang hanya berdasarkan apa yang dikatakan orang lain kepadanya, but not realizing what's truly in the heart of that person. tapi tanpa mengenal lebih dalam apa yang sebenarnya ada di dalam hati orang tersebut. People may label you in a certain way that's negative. Orang-orang mungkin memberikan label kepada Anda tentang hal-hal yang negatif. But you know who you truly are deep down inside. Tetapi Anda tahu siapa diri Anda yang sebenarnya di dalam lubuk hati Anda yang terdalam. And then let's continue with verse 13. Kemudian di ayat yang ke-13, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayahku dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. So she is concerned about every member of her family. Jadi Rahab ini sangat memperhatikan keselamatan dari setiap anggota keluarganya. She chose to be in the right side of God. Dia memilih untuk berada di pihak Allah yang benar. She decided that she needed God's mercy for her and her family. Dia tahu bahwa dia memerlukan kemurahan kasih Allah untuk dia dan keluarganya. She loves her family even though she is a prostitute. Dia sangat mencintai keluarganya untuk ukuran seorang pelacur. Okay, let's go ahead and continue with verse 14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. They Kemudian made a promise. kedua mata-mata itu memberikan jaminan kepada Rahab. You have saved us, we will save your family. Karena kamu sudah menyelamatkan kami, maka kami juga akan menyelamatkan keluarga kamu. As long as you do not tell anyone about this, we will keep our word as long as you keep your word. Selama kamu tidak mengabarkan hal ini kepada orang lain, kami akan memegang janji kami seperti kamu memegang janjimu. She had to trust them. Dia harus mempercayai kedua mata-mata itu. She had to trust that God will do what he says he will do. Rahab harus percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang harus Tuhan lakukan. And as you know the story, she let them down by a cord because her house was on the wall of Jericho. Ya, kita tahu ceritanya bahwa perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela karena rumahnya berada di tembok kota. And they made an agreement that she needed
to keep a red cord hanging by her window. Dan mereka berjanji bahwa Rahab harus terus menggantungkan tali merah itu di atas jendela rumahnya. And everyone that is in her house will be saved. Maka semua orang yang berada di dalam rumah itu akan selamat. If you can imagine, Rahab from a harlot became an evangelist. Bisa dibayangkan Rahab dari seorang pelacur menjadi seorang penginjil. What's an evangelist? Apakah penginjil itu? A bearer of good news. Adalah seorang pembawa kabar sukacita. So she went to tell all of her family members, please come to my house when the Israelites are surrounding our city. Dia mengatakan kepada seluruh anggota keluarganya untuk berkumpul di dalam rumahnya ketika orang-orang Israel itu mengerubungi kota Yeriko. The God of Israel will save you if you come and stay at my house. Tuhan Allah Israel itu akan menyelamatkan kita kalau kalian semua datang ke dalam rumahku. If you don't come to my house, you will be destroyed like everyone else in the city will be destroyed. Kalau kalian tidak datang, kalian akan dimusnahkan seperti orang lain. You know, she had to be a woman that is true to her word so that her family believes her. Dia harus menjadi seorang wanita yang berkata jujur supaya semua anggota keluarga itu percaya kepadanya. Because if she is a liar, her family would not believe her. Kalau dia seorang pembohong, anggota keluarganya tidak akan percaya kepadanya. And in Joshua 6 verse 25, di dalam Yosua 6 ayat 25, let's go ahead and read what the outcome is. Mari kita baca sebagai hasilnya. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. She was able to save her whole entire family because she was willing to believe in the God of heaven and earth. Dia bahkan bisa menyelamatkan seluruh keluarganya karena dia percaya kepada Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Do you believe in the God of heaven and earth? Apakah Anda percaya kepada Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi? Because through you, your family can be saved. Karena melalui Anda, seluruh anggota keluarga Anda bisa diselamatkan. Through you, God can do miracles to your family. Karena melalui Anda, Tuhan bisa membuat mujizat-mujizat pada keluarga Anda. Don't let your label, whatever it is, to define you, not thinking that you can do more for God. Jangan biarkan label-label yang negatif itu membatasi kemampuan kita, di mana kita bisa melakukan lebih banyak lagi untuk Tuhan. Rahab converted from a harlot to a woman of faith. Rahab itu diubahkan dari seorang pelacur menjadi wanita yang beriman. If we open to Hebrews 11 verse 31 first. Kalau kita buka di dalam Ibrani 11, what verse? By faith it says. Ayat berapa? Sorry, Airin. 31. Hebrews 11 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. By faith, she was willing to do something that risked her life. Karena iman, Rahab itu mau melakukan hal-hal yang berbahaya bagi By nyawanya. faith, she did not want her label to define who she is and trap her to be just that person.
Karena dengan iman dia tidak membiarkan label yang buruk itu membentuk dia dan dia terperangkap dalam label yang negatif itu. She wanted to change and she did change. Dia ingin berubah dan dia berhasil untuk berubah. She wanted to be a woman of integrity and she became a woman of integrity. Dia ingin berubah menjadi wanita yang memiliki integritas dan dia berhasil. She became a wife and faithful to her husband. Dia berhasil menjadi memiliki seorang suami dan menjadi istri yang penuh iman. How do I know that she became a faithful wife? Bagaimana saya tahu bahwa dia menjadi seorang istri yang beriman? Because she became a wonderful mom. Karena dia menjadi ibu yang luar biasa. Let's go ahead and open our Bible to Matthew 1, verse 5. Mari kita buka di dalam Matius 1 ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Do you remember our story several weeks ago regarding Boaz? Ingatkah kita pada pelajaran beberapa minggu lalu tentang Boas? When we were talking about Ruth, Kita belajar tentang Rut, how Boaz was a wealthy businessman, di mana Boas adalah seorang pengusaha yang kaya raya, a person of integrity, a person of good character. seseorang yang memiliki integritas yang baik dan karakter yang baik juga. A person who became a redeemer for Naomi and Ruth. Boas sebagai seorang yang memberikan kebebasan kepada Naomi dan Rut. This can only happen because of the good mom he has. Dan ini bisa terjadi pada Boas karena dia memiliki seorang ibu yang baik. Rahab was able to raise Boaz into an amazing man. Rahab berhasil membesarkan Boas menjadi anak yang luar biasa. Therefore, when there is that word, Rahab the harlot, Oleh karena itu dari kata-kata Rahab sang pelacur, it does not hurt her anymore tidak lagi menyakiti hatinya. because it shows what God's amazing grace has done to her life. Tapi menunjukkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. She used to be a harlot, but now she is a mom and a wife of a good line of family. Dulunya dia adalah seorang pelacur, tapi sekarang dia menjadi seorang wanita yang istri dan juga ibu untuk keluarga yang sangat baik. She became a part of the lineage of Jesus. Dia menjadi bagian dari garis keturunan untuk Yesus Kristus. There is nothing that is more privileged than that, to be in the line of Jesus's lineage. Itu merupakan suatu hal yang amat sangat istimewa untuk menjadi garis keturunan untuk Yesus. Therefore, Oleh karena itu, Rahab the harlot Rahab sang pelacur is the label that is the signature of God's grace to her. merupakan suatu tanda istimewa yang menunjukkan kasih karunia Tuhan. God's love and God's mercy towards her. Kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan Rahab. So you ask yourself, Jadi coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, is who I am okay? apakah diri saya ini baik? Let's define ourselves the way God sees us, not the way we see ourselves or even what people see in us. Coba kita melihat diri kita seperti bagaimana Tuhan melihat kita, bukan dari pandangan orang-orang terhadap kita. Let us defend the lies by truth. Mari kita bertahan dari kebohongan-kebohongan ini berdasarkan kebenaran yang kita miliki. Is who I am okay? Apakah diri saya ini baik?
Psalms 139 verse 14 says, "You are beautiful, for you are fearfully and wonderfully made by God." Di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-14, bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku menyadarinya. Am I valuable? Apakah saya ini berharga? Am I worth anything? Apakah saya ini bernilai? 1 Peter 1 verse 18 and 19 says, Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, mari kita buka. "You were not redeemed with corruptible things as silver and gold, Sebab kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana. We think silver and gold is valuable, Kita pikir emas dan perak adalah barang yang sangat berharga. but we are much more precious than anything that the money can buy. Tetapi kita ini jauh lebih berharga dari semua nilai uang yang dapat Because dibeli. we were redeemed by the precious blood of Jesus Christ. Karena kita ditebus dengan darah Kristus yang amat sangat mahal. There is nothing that is more precious than being bought by someone's blood. Tidak ada harga yang jauh lebih berharga ketika kita dibeli dengan darah orang lain. But this is not just a man's blood, this is God's blood. Tetapi ini bukan darah manusia, tetapi ini adalah darah Kristus. So if you ever doubt if you have any value, Kalau kita meragukan diri kita apakah kita ini memiliki harga, because you feel that you failed, karena kita berpikir kita telah gagal, because what people say about you, tentang apa yang orang lain katakan kepada kita. to God, you are most precious because He bought you with His blood. Di mata Tuhan, Anda sangat berharga karena Anda telah ditebus dengan darahnya sendiri. Am I accepted for who I am? Apakah saya diterima oleh diri saya apa adanya? Romans 15 verse 7 says, Di dalam Roma 15 ayat 7 dikatakan, "Therefore accept each other just as Christ has accepted you, so that God will be given glory and praise." sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. God has accepted you for who you are. Tuhan sudah menerima kita apa adanya. So if others don't accept you, it's okay because Jesus has accepted you. Jadi kalau orang lain tidak bisa menerima kita apa adanya, ya tidak masalah karena Tuhan sendiri bisa menerima kita. Am I lovable? Apakah saya dicintai? Jeremiah 31 verse 3 says, Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, "I have loved you with an everlasting love." Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. I have drawn you with loving kindness. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. God is continuing to try to show you how much He loves you every day of your life. Tuhan itu setiap harinya itu menunjukkan kasih setianya kepada kita. If Rahab, who is not a worshiper of God, believed that God can take care of her, Kalau Rahab yang bukan penyembah Tuhan percaya bahwa Tuhan bisa memeliharanya, don't you and I should believe that God loves us with an everlasting love? tidakkah seharusnya Anda dan saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal? So, whatever label you have put in your mind, Jadi apapun label yang pernah kita taruh di dalam pikiran kita, whatever label people has put on you, apapun label-label yang diberikan orang lain kepada diri kita, if it's a negative labels, those are lies. apabila itu adalah label-label negatif, itu adalah kebohongan. But Jesus wants you to know the truth. Tetapi Yesus ingin Anda mengetahui kebenaran.
Jesus says that you are loved with his everlasting love. Yesus mengatakan bahwa Anda dicintai dengan kasih-Nya yang kekal. Jesus says you are valuable because he has paid you and me with his precious blood. Yesus mengatakan bahwa Anda sangat berharga karena Dia telah menebus Anda dan saya dengan darah-Nya yang sangat berharga. Jesus says you and I are accepted because he accepts us for who we are. Yesus mengatakan bahwa Yesus menerima Anda dan saya karena Dia menerima kita apa adanya. And sisters and brothers, there's no one else like you. Dan saudara-saudariku, tidak ada orang lain seperti Anda. You are irreplaceable. Anda tidak tergantikan. Jesus created us uniquely in his heart that cannot be replaced by anyone else. Yesus menciptakan Anda secara unik sehingga tidak dapat digantikan dengan apapun. Therefore, Oleh karena itu, stop believing the lies. kita harus berhenti untuk mempercayai kebohongan-kebohongan. Believe that you are enough. Percayalah bahwa Anda sudah cukup baik. May God bless you. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Oke, mungkin sebelumnya tadi ada pertanyaan Irene ya, 5 talenta. Ternyata nggak gampang ya mencari talenta ya. Kenapa susah untuk kita mencari to know our talent? Is it karena kita rasa kita sombong kalau kita tahu kita punya talenta? No, maybe we think too negative about ourselves. Okay. Oke, bagaimana mungkin yang lain? Tante Vera? Kayaknya dulu waktu lebih muda lebih gampang deh Irene. I can do this. Sekarang kayak mikir apa ya gitu. Mikir lagi, ini enggak ya, ini kayaknya gitu. I don't know. Tapi question ini saya sendiri secara personal pernah tanya sama Ludi ya, sama suamiku. Aku ini sejak berhenti kerja sih Irene. Ini hanya sedikit ini aja. Yes. Sejak berhenti kerja saya tanya gitu, maksudnya I don't know. What am I good at gitu kan? Jadi apa yang saya tulis itu Ludi yang kasih tahu. Kamu bisa ngumpulin orang gitu. Terus buat apa gitu? Ya contohnya salah satu Bible study ini kata dia. Yes, that's right. Jadi, saya juga oh iya ya gitu. Maksudnya ya satu tadi cuma 2 apalagi gitu. Anyway, mungkin ada yang merasakan seperti saya atau merasakan yang terbalik, mungkin bisa juga sharing sebelum kita masuk kepada bahasa mengenai rehab ini ya, very interesting story. Ada yang mau menanggapi sebelumnya? Yes, I want to hear your ladies, gentlemen. I want to hear from you, not just me talking. What has the Lord has blessed you with? Perlu ditunjuk kayaknya nih. Okay, Miranda, you're good at that one. Nita ada Nita. 5 talenta apa nih? Saya tahu Nita nggak ada yang minggu lalu ya. Tapi sebentar Kak, lagi rusuh kids. Well, apa ya? Yeah, well it's true. When I stopped working, I gave up my career. I suddenly kayak freeze, like, okay, I don't know what I'm gonna do. I know I'm not a housewife, and then all of a sudden I have to taking care of these 3 little kids. All of a sudden all the degrees I had, master or bachelor degree, gone in 1 week. And then
that's the thing, Irene. If someone asked me maybe like 8 years ago, I probably gonna say, yeah, I won this case. I met very important people, and I was very good at doing due diligence at companies or things like that. But now I compared myself too much with other moms at school, and I compared myself to other wives at my husband's office, probably. And then when I see myself in the mirror, and then I was just like, man, you're nothing compared to this moms, you know? And yeah, that's how I feel most of the times. And then after the third child, I gained a lot of weight. And then, yes, and then, but um, it susah. It is very hard. It is very difficult to actually gain that confidence if we don't read the Bible. Um, and I read most of the verses that you gave us a lot of times and keep saying to myself that yes, I am wonderfully made by God. So by doing that, I started to eat healthy food, healthier food, and I started to take care of myself. And yeah, I'm not saying that I'm a better mom than anyone else, but I am pretty sure that for my children, I'm pretty good. that's that's the thing. That's all I can share at the moment. But I think pasti ada a certain moment in our life yang we feel that we're not good enough, and I also believe that it is very important um, for us women to encourage each other. Maybe we are not as good as you in encouraging people and encouraging other women, but at least I can say that starting from our closest friends and relatives, just by saying you should eat better food, you should go and exercise. Um, yeah, that's just the things that I can share. But yeah, I really know how it feels to be labeled, especially when you had a better label at first and then downgrade it, you know? And then you meet someone at the mall or at the groceries, and I was like, oh, wow, you look different. And I was like, yeah, well, I have to take care of three little kids and those kind of things. Oh, you're not a career woman anymore. So yeah, I feel Kamiranda. I feel you. So um, it is not easy to apa namanya untuk regain that confidence without reading the Bible, the words of God. Yeah, because sometimes the apa namanya the motivator, they keep saying, "Oh, you're good, good." Yeah, but there's no basic foundation. Like um, the worldly saying is good. It's mirip, yeah, similar. But when you don't get the God saying to us directly that yes, I made you like this and you are wonderful, it's hard to believe in it. That's all I can share with you guys. Don't cry, Amazing. Kamiranda. Love it. Thank you. I mean, just like Rahab, Natalia, you're gonna Yes. Yes, translate. I'm so mind blowing. So, okay, seperti Rahab. The same, Irene, three of us. Yeah, no, you're absolutely right. But the most amazing thing that Rahab did was raise Boaz. Tetapi hal yang sangat luar biasa yang dilakukan Rahab adalah dia membesarkan Boaz. And from Boaz, they have Obed, Jesse, David. Sometimes we don't see the fruit of our labor until later on, but believe what you do is the best thing for your children.
Karena dari Amen. Boas itu melahirkan Obed, kemudian Isai dan Yesus. Mungkin saat ini kita belum bisa melihat buah dari jalan yang kita pilih, tapi kita harus percaya nantinya itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Anita, you're Amen. doing an amazing job with your children. I believe it. Hopefully, I'm still struggling every day, but yeah, thank you for giving us encouragement every week, every week. It is hard, but yeah, we're still trying. Yeah, by God's grace, we can do it. Yes, by Dengan God's grace. Kasih That's true. Tuhan kita pasti bisa melakukannya. mungkin juga tambahannya Irene, pada saat kita di kantor itu jelas reward, appreciation, ya. Tisu, tisu. Ya, No one appreciates us at home. Yes, no, correct. mungkin itu dia tadi ya. Kita terbiasa dengan Result. berbeda ya jalurnya ya kalau based on Bible, apalagi sekarang kita belajar dari misalnya child guidance. Makin belajar sebagai seorang ibu, makin rasanya aduh gimana nih ya, kayak tadi Nita, I cannot do it. Tapi justru on the other side kita harus sampai di titik kita merasa kita tidak bisa melakukan itu. Tapi jeleknya kan saat ini mungkin kita masih struggling ya, Natalia dan Nita, bahwa jadi talenta saya apa? Saya nggak bisa masak. Anak saya nggak nurut, misalnya ya, gitu. Maksudnya itu aku gitu kan. Anak saya nggak nurut. Terus rumah berantakan. Terus apa gitu? Tapi thank you for sharing me mengenai Rahab itu, bahwa Boas. Mungkin saya harus belajar lebih jauh ya, bahwa I didn't know bahwa itu ibunya gitu ya. Karena itu apa ya? Dan sama Nita, ketemu sama orang sampai merasa bahwa diajak ke acara yang tempat kerja misalnya yang dunia seperti itu gitu, saya nggak I lost my confidence basically gitu. Jadi benar bahwa kita harus melihat foundationnya itu adalah dari Bible ya, bahwa kalau tadi kita lihat dari Rahab aja, dari harlot become evangelist. Wah, ya maksudnya itu suatu hal yang nyata di depan mata kita ya, Irene, bahwa walaupun saya juga I keep on thinking gitu. Dia belum lahir, dia hanya mendengar ya, tapi dia bisa percaya. Ya, walaupun dia labelnya is a harlot gitu. But dia dapat a good judgment itu. Sometimes I'm thinking dari mana. Tapi saya personally ya, nggak tahu, nanti tolong dari yang hadir sama-sama kita, bahwa disinilah saya personally dibukakan bahwa kita tidak bisa menjudge orang. Ya, bahwa mungkin masing-masing struggling di part-partnya masing-masing gitu, bahwa tapi ternyata dia bisa dan dia mau merespons the Holy Spirit. I'm sure itu Tuhan kasih untuk dia bisa differentiate ya, Irene tadi with the two spice ini gitu kan, ada sesuatu yang lain. Jadi mungkin bisa bilang spiritual things is spiritual discernment ya. Jadi untuk nggak tahu ibu-ibu yang lain ataupun ada laki-laki juga di sini, tapi kiranya dari cerita Rahab ini juga menguatkan kita kembali bahwa Tuhan itu selalu ada dan Roh Kudus selalu berada bersama dengan kita, dan seberapa buruk pun orang melabel, but God knows us. Jadi kayak walaupun hati hancur, kayaknya aduh kok masak nggak bisa gitu ya, kayaknya belum kelihatan Irene apa ini apa gitu kan ya, apalagi dari ya kayak Nita pengacara yang dari penampilan, saya dari fashion, terus kayak di rumah gain weight, kayak bener-bener berubah sekali gitu ya. Jadi tapi ya Nit dan yang lainnya, kita harus percaya kita dikeluarin dari Mesir untuk mau persiapan masuk ke Kanaan untuk dengan anak-anak kita dan keluarga kita. Gitu. Amin. Yes. Mungkin ada yang mau menanggapi, silahkan. Iya, ini Mem. Hai Irene. Boleh. Halo. Boleh. Kita ada
Rengsi Manulang boleh? Saya? Halo? Ya, saya Rengsi Manulang mau menanggapi talenta. Oh, oke. Boleh? Silakan. Boleh, silakan. Boleh, Ibu. Talenta. Jadi terima kasih. Saya senang mengikuti acara ini. Memang bagaimana kita mengetahui talenta itu? Saya punya talenta ada satu mengajar, tapi ada partisipasi atau andil dari pemimpin-pemimpin untuk membangun talenta anggota. Karena ketika saya mengikuti sertifikasi BWA, ya setiap kali ada seminar atau sertifikasi saya suka mengikuti. Lalu di dalam acara itu dia buat satu janji nama baru, nama rohani. Jadi waktu itu saya punya nama rohani, saya buat sabar. Dan juga ada dibuat di sana komitmen bagaimana kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi akibat daripada ini artinya pengaruh dari pelajaran dan kepemimpinan yang kita ikuti itu, akhirnya saya melihat memang ketika kita berdoa itu, setelah itu saya memang betul-betul jadi penyabar. Jadi ada talenta itu penyabar. Kemudian juga menjadi berkat bagi orang lain karena kita berpikir peduli dengan orang lain. Jadi memang bagus sekali seperti pelajaran ini ya, kita ikuti, itu mungkin akan membangun iman kita. Terima kasih. Jadi kita dapat menemukan talenta-talenta itu berdasarkan dibangun oleh acara-acara yang dibuat oleh para pemimpin-pemimpin itu kepada anggota-anggotanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rengsi. Mungkin kita bisa minta, di sini ada beberapa laki-laki, boleh menanggapi kaum Adam. Saya lihat di sini ada Bapak Gunawan, ada Wira ya, ada Ludi juga. Mungkin boleh memberikan tanggapannya. Silahkan. Malam, Mem Miranda. Hai, iya, silakan. Aku boleh tambahin sedikit. Boleh, Mungkin mumpung ada ini bapak-bapak ya kan. Iya, boleh. Jadi saya itu dengan mertua saya yang pertama itu bisa dikatakan kita kan kumpul. Halo, saya Sisil, sorry. Yang tahu cuma Mem Miranda ini. Nah, kemudian selalu masak apapun selalu kurang. Jadi kayak kok gini kurang ini selalu. Jadi akhirnya saya melabel diri saya sendiri. Itu sering sekali. Karena seperti Mem Airin bilang, saya anak paling gede di rumah yang mana harus jadi contoh. Jadi otomatis saya sangat kritikal sekali kepada diri saya sendiri. Jadi karena sering dikritik, jadi akhirnya saya mengkritik diri saya sendiri itu lebih gampang. Jadi contoh nih, 5 negatif, 5 positif. Wah, yang negatif ini cepet banget. Tapi 5 positif agak susah, begitu. Karena saking terbiasanya. Lalu saya married dengan Rick. Setiap hari dia selalu puji saya. Contoh memasak. Saya pertama nggak percaya kan, masa sih? Jangan-jangan ini cuma istilahnya membesarkan hati kan. Lalu saya tanya sama anak saya, yang mana ngomongnya agak pedes kan. Kalau nggak enak dia pasti bilang nggak enak. Enak katanya gitu. Pasti takut ini. Di depan dedinya pasti takut kan kalau ngomong nggak enak kan berarti nggak menghargai. Sampai akhirnya itu udah berapa lama? Udah lama, udah 5 tahunan. Begitu temen dia datang, saya cobain makanan. Enak katanya. Pasti sungkan ini. Jadi saya selalu kayak gitu. Lalu kemudian sampai teman saya sendiri waktu work from home ini, yang dari sekolah Makarios, dia cobain. Waktu itu saya masak rawon. Enak Mem bisa jualan ini. Sampai titik itu aku merasa nggak mungkin temanku jeblosin aku. Masa sih nggak enak disuruh jualan? Kan bukan cuma sungkan ya. Jadi akhirnya saya bilang, berarti saya bisa masak. Itu prosesnya panjang.
Kemudian satu lagi, saya baru-baru ini belajar melukis. Saya selalu nggak pernah ada yang muji kalau saya itu bisa lukis, nggak pernah, orang tua saya tidak pernah memuji. Kalau salah pasti dimarahin, tapi kalau bagus didiemin. Ciri khas Chinese mungkin ya, jadi agak pelit dalam memberi appreciation gitu. Jadi otomatis akhirnya saya melukis sendiri kan. Saya tanya dulu kepada guru gambar anak saya, Miss Sandy. Miss, kayak gini bener nggak? Bagus, Mem, katanya. Nah, sungkan ini, kayaknya sungkan sama maminya Steven gitu kan. Sampai akhirnya beberapa kali saya tunjukin ke teman-teman, bagus, Mem, dijual aja. Oh, oke, kayaknya bener deh. Jadi kayak gitu itu, Mem. Jadi apa yang Mem sharing hari ini itu sangat pas untuk saya sebetulnya. Begitu. Thank you so much. Amen. Thank you for sharing. Yes. Terima kasih sudah berbagi, Bu Cecilia. Amin. Ya, jadi Mem Sisil ini sama-sama di Makarios, Irene. Jadi memang ya di dalam kehidupan kita mungkin kita juga secara tidak bisa jadi kita tidak secara tidak sadar ya kita melabel diri kita atau yang lebih parah kita melabel orang lain ya gitu. Dengan ya memang benar ya Irene, lidah kita nih aduh. Kadang-kadang mau jujur tapi jadinya melabel orang gitu kan ya. Itu juga nggak benar gitu ya. Jadi memang ya Nita, boleh sedikit ada tambahan sih, sebenarnya bukan tambahan, cuman masukan untuk tips gitu ya. Apa yang Nita lewatin karena sama seperti tadi Bu Sisil ya, ketika makin banyak orang yang bukan komplain, apa namanya, kritik itu kita semakin down. Tapi one thing I learned like Irene tadi bilang, sejak jadi housewife atau stay home mom, I've learned one thing from my children. Waktu pernah saya dengar salah satu anak saya bilang kayak salah satunya, he said that, oh, your drawing is bad. And then she said, no, I think my drawing is good. That's what she said. I don't really, in your opinion, kata dia, maybe this is not as good as you think, but I think it's good. That's what she said. Well, it's not a butterfly. Butterfly doesn't look like that. And then she said that, in my mind, butterfly is like this. And I think it's beautiful. I don't really care what you say, but I think it's beautiful. And I bet mom is going to say it's beautiful too. That's what she said. And then, ini anak saya yang nomor 2 ya. Dia sangat ya dibilang confident, dia percaya diri. Kemudian saya belajar di situ bahwa kita agak sebenarnya makin kita tua kita makin suka down ya. Tapi akhirnya selama saya belajar dari anak saya ini, kalau kita harus bicara sama diri kita sendiri bahwa Tuhan sudah membuat kita begini bagusnya. Jadi masakan tidak enak pun kalau orang lain bilang tidak enak, kita cobain lagi dan kita coba terus sampai akhirnya kita bisa bilang, ya, it is good enough for my husband or it is good enough for our kids. Jadi mungkin itu share dari saya sebentar, sedikit saja. Oke, thank you Nita. Tapi yang pasti dari sesi kita malam ini ya, mungkin dunia, bisa aku bilang dunia ya, mungkin orang tidak tadi kayak mungkin Mem Sisil bilang irit apresiasi ya. Tapi seperti yang Nita juga sampaikan bahwa dengan kita semakin belajar akan firman Tuhan, bahwa apresiasi yang paling tinggi adalah apresiasi dari Bapa kita di surga. Dan kita terus berdoa, biarlah kiranya mungkin ya itu dari apresiasi yang secara tulus, mungkin dari keluarga, dari orang tua, dan ya Tuhan bisa kirim siapapun
gitu. Tapi yang pasti mungkin kita mulai belajar bahwa apresiasi yang paling penting adalah apresiasi dari bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Untuk itu aku rasa itu kita membuat kita lebih contentful ya, apa itu Irene namanya, lebih konten ya, berisi gitu, jadi terisi. Mungkin ada lagi yang lainnya dengan konteks dari share my opinion. Ya, silakan Paulina. Ya. Okay. Thank you, Irene, for the message today. It's very encouraging. For me, I always think in this way. We are born in this world to be something. I mean, saya tidak berpikir sesuatu yang terlalu tinggi. Mungkin ada orang-orang yang mempunyai talent yang luar biasa. Tapi kalau saya berusaha untuk berpikir untuk diri sendiri, bahwa selalu ada hal-hal yang positif yang Tuhan ingin saya lakukan. Dan itu kalau dikembangkan, itu akan menjadi talent. Kebaikan-kebaikan kecil yang kita buat setiap hari, kalau itu dibiasakan, itu akan menjadi talent. Dan talent itu adalah karunia Tuhan. Mungkin saya nggak mempunyai skill yang spesifik seperti orang-orang lain punya, entah dalam hal mungkin menyanyi atau bekerja atau whatever. Tapi kalau ada sesuatu yang baik yang saya bisa lakukan, maka itu kalau dibiasakan itu akan jadi talent. Jadi pertama harus berpikir positif untuk menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Karena kalau kita melihat orang lalu membanding-bandingkan, lama-lama itu akan berpikir negatif dan akhirnya tidak ada yang baik yang kita buat. Tapi kalau kita berpikir positif setiap hari dan mengembangkan hal-hal yang baik, dan itulah talent. Contohnya mungkin ada teman-teman yang mereka selalu stres atau selalu bersungut-sungut, kita bisa membicarakan hal-hal yang baik, sehingga kata-kata kita bisa memberikan satu semangat positif untuk orang lain. Nah itu kalau dibiasakan, maka itu juga akan menjadi satu talenta bahwa kita bisa selalu menyalurkan pengaruh positif kepada orang lain. Atau roh murah hati contohnya. Kalau karunia memberi, yang dilatih sedikit demi sedikit, kalau kita terbiasa untuk membantu orang dengan sedikit yang kita punya, nah itu juga adalah akan menjadi talent. Contohnya Rahab, dia memang punya background yang tidak baik, tetapi ada sesuatu yang baik yang dia bisa lakukan dari diri dia. Kenapa tidak? Nah akhirnya kehidupan dia yang gelap, tapi dia tetap bisa memiliki Boaz yang sangat luar biasa, yang akhirnya bisa nikah dengan Ruth, dan selanjutnya dia masuk dalam garis keturunan Yesus Kristus. Itu kan adalah hal-hal yang baik. Jadi biarlah kita harus mengembangkan dalam pikiran kita, pikiran positif untuk menghargai apa yang Tuhan berikan bagi kita secara pribadi. Selalu ada hal-hal yang positif yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi, dan namanya karunia. Itu pasti kita Tuhan mau memberikan kepada kita kalau kita mau kembangkan. Jadi selalu ada sesuatu. Kita dilahirkan untuk sesuatu yang Tuhan ingin kita buat untuk orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pesimis. Yes, amin. Amin. Betul sekali ya. Lemah, lembut ini. Tapi saya saya rasa juga lingkungan kita pengaruh ya, Irene. Mungkin kayak misalnya kita balik lagi ya, tempat kita bekerja. Makanya memang kita sangat membutuhkan kelompok ya kayak di gereja, ya keluarga. Mungkin kalau kita kayak tadi keluarga ya, kayak cerita Mem Sisil kurang menunjang atau belum menunjang ya, pastinya kita doakan terus, dan supporting system yang seperti contohnya di sini ya,
Tapi mungkin di sini kan kita tidak terlalu kenal satu dengan yang lainnya, ya itu sangat dapat apa ya, menunjang juga gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan menurut Irene. Bagaimana? Karena kalau saya refer balik ke Rahab ini ya, itu I don't know whether dia belajar dari siapa, Irene. Pasti dia dengan Tuhan hubungannya ini ya. Karena kalau lingkungan konotasi kita sebagai orang awam, harlot itu ya lingkungannya pasti ya harlot. Saya nggak tahu apakah ada cerita lain yang I don't know dia ketemu dengan siapa mungkin Irene atau bagaimana, mungkin that you can share us. Ketemu dengan siapa sebelum ketemu dengan spies? What do you mean? Yang who can guide her gitu. Okay. Cuma dari dengar dari ini ya. I think what you said is exactly right. How the Holy Spirit was the one who led her. Jadi saya yang Miranda katakan itu benar, ada Roh Kudus yang menuntun dia. Because the Holy Spirit is always continuing trying to guide us every day. Karena Roh Kudus itu senantiasa berusaha untuk menuntun kita setiap harinya. But we do have a freedom of choice to want to be led by the Spirit or not. Tetapi kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih apakah ingin dituntun oleh Roh Kudus atau tidak. And just like what Ibu Paulina said, is that God gives each one of us a talent that can be used for His glory. Dan saya setuju dengan yang dikatakan Ibu Paulina bahwa Tuhan memberikan kita banyak talenta yang dapat digunakan untuk kemuliaan namanya. But it's up to us what we want to do with it. Tetapi sisanya tergantung kita apa yang akan kita lakukan. Just like Rahab, she had a choice whether or not to believe the God of Israel, who is the God of heaven and earth, or to remain with her people that believe in the false God. Seperti Rahab yang memiliki kebebasan memilih apakah percaya kepada Tuhan Allah Israel, yaitu Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi, atau bersama dengan orang-orangnya yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. If I can only use my imagination, kalau saya bisa gunakan imajinasi saya, her family, her mom, her dad, her brothers and sisters, and probably her uncles, her aunt were all in one house during when Israel was going around Jericho. Bisa dibayangkan kalau misalnya seluruh anggota keluarganya, ayah, ibu, kakaknya, tantenya, pamannya berkumpul di dalam rumah Rahab ketika orang Israel mengelilingi kota Jericho. And I'm sure they're all asking her the same question. Dan saya percaya mereka semua menanyakan kepada Rahab pertanyaan yang sama. Are you sure we're going to be safe? Kamu yakin kita semua bisa diselamatkan? Are you sure we're going to be okay? Kamu yakin kita akan baik-baik saja? Is that what they say? Benarkah itu yang dikatakan mereka? This is what probably and Rahab says, trust me, just stay here. Don't go out. Just stay here. Because he said if we stay here, we're going to be safe. Pastinya Rahab akan berkata berulang-ulang, percaya saja, kita harus diam di dalam rumah ini, jangan keluar karena mereka akan datang menyelamatkan kita. So we need to believe the promises and the word of God. Jadi kita harus percaya dengan firman Tuhan dan janji-janjinya. He loves us and he's mighty to save. Tuhan mengasihi kita dan Dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita. Amin. Waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat. Mungkin masih ada yang mau menanggapi? Tante Vera? Aku bisa melihat Tante. Mungkin ada yang mau disampaikan Tante? Karena Tante kelihatan mukanya sama aku. Ya, di sini tadi saya juga mengambil bahwa reputasi Allah, ya, reputasi Allah yang yang membuat one thing ya, Irene, saya ingat dulu, saya ingat bahwa sebelum adanya Bible, bahwa nature itu adalah first Bible kita. Jadi sebenarnya ada yang bilang sama saya,
bahkan orang ateis pun kalau dia sungguh-sungguh close to nature, dia akan bisa melihat Tuhan. Jadi selain dari Roh Kudus itu tadi, kan dia katakan di sini adalah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Ya, jadi mungkin itu sesimpel itu aja, si Rahab sudah bisa melihat bahwa ini siapa yang bisa menciptakan ini atau segala macam ya, dengan Roh Kudus dan dia. Jadi itu, dan reputasi Allah kita yang sangat dahsyat dan luar biasa, dan juga ayat-ayat yang sudah menguatkan yang diberikan oleh Irene. Dan sebelum kita tutup sesi malam hari ini, you are loved, you are valuable, you are accepted, and it is irreplaceable. Jadi marilah kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan apapun yang kita rasakan, sesimpel Tuhan sudah memberikan kita talenta, memiliki hati yang bisa berkata-kata lemah lembut, itu sesuatu yang buat saya luxury ya, yang saya juga berusaha sekali banget. Ataupun juga yang tadi Paulina sampaikan, hati yang mungkin bukan hanya kata-kata yang lemah lembut, tapi hati yang suka menolong, hati yang suka membantu, itu adalah talenta juga yang Tuhan berikan. Dan itu pastinya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. That is the most important thing, I think ya. Dengan talenta yang kita miliki, bukan self-centered, tapi selfless. Oke, terima kasih untuk yang masih bertahan. Terima kasih untuk sharingan-sharingannya. Saya juga menerima ada beberapa chat dengan saya pribadi juga tadi hampir kelepasan emosi ya. Maksudnya emosi bukan marah ya, tapi iya ya gitu. Jadi semoga kita di-inject lagi, di-recharge lagi dengan pertemuan kita di malam hari ini. Oke, terima kasih. Kita akan tutup dalam doa. Masih ada yang mau menambahkan, ada yang mau didoakan? Untuk Ibu Rengsi pastinya ya Irene yang masih terus kita doakan, dan saya dapat kabar mungkin Paulina bisa share update mengenai Ibu Irma. Saya dengar sudah balik pulang ke rumah ya Paulina. Puji Tuhan sudah kembali pulang ke rumah selamat, itu udah mujizat banget. Amin. Walaupun pelan-pelan keadaan untuk semakin untuk sehat itu memang perlu waktu, tapi saya selalu encourage. Hal yang paling penting adalah mencari Tuhan, karena kita nggak tahu berapa lama hidup. Yang penting gunakan waktu yang sisa untuk benar-benar mencari Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, membawa anak-anak kepada Yesus. Ya, saya percaya mungkin Tuhan akan menjadikan dia Allah, dan itu doa saya. Amin. Amin. Terima kasih untuk dukungan doanya, Irene. Ya. Ada lagi mungkin yang mau di-share? Oh, oke. Anak, boleh ini Irene tambahan, anak dari Tasel, PJ, untuk ulang tahun. Wow, hari ini ya. Happy birthday PJ. Ulang tahun hari ini. May he always accept to choose the work of the Holy Spirit in his heart. Amin. Amin. Ada lagi yang lain? Mungkin karena di sini mostly perempuan, jadi mungkin kita bisa doakan juga Irene untuk menjadi apa tuh tadi ya, bisa melabel dirinya itu dari Alkitab, apa yang sesuai dengan firman Tuhan, dan untuk lebih bukan overconfidence pastinya, tapi untuk percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita ya. Dan untuk bapak-bapaknya juga yang mendengar, boleh juga kiranya, oh sorry, aku tambahin dulu. Oh ada Anas, ada Anas ya? Kok aku nggak lihat Anas? Oke, untuk Amanda, Irene, karena akibat dari kankernya kembali masih ada sakit-sakit di badannya. Mungkin masih belum comfortable ya, Anas. Dan Anas, bukannya udah mau melahirkan ya Anas ya? Between
minggu-minggu ini atau minggu depan mungkin ya, boleh. Iya, udah 38 minggu, mohon doanya juga. Oke, Anas. Supaya kelancaran. Oke, Irene, ada lagi yang lain? Sam, iya Tante Kiki masih pastinya. Oke. Boleh. Ya, Irene, so far belum ada lagi yang menambahkan. Boleh kita tutup dalam doa, Irene, silahkan. Okay, let us pray. Dear Heavenly Father, we want to praise you and thank you that you see each of us as a unique, beautiful, loved individual. And Father, because of the lies that we believe, we often feel that we are not enough. Because of the things that we hear, what people say about us, we think we are not enough. But yet, dear Lord, you have shown us through the story of Rahab that there is nothing that is impossible with you. You can change our label from something that is negative to something that is positive that will bring honor and glory to your name. So, Father, first of all, I want to pray for each mom and each wife that is listening to this word. Father, please help them see that through their hard work, through their dedication, even though it seems like we fail, dear Lord, or we're not good enough, in your sight, we are a work in progress. In your sight, we are doing your will. So please help every mom and every wife to believe that when we lean on you, when we trust you, you will help us every step of the way so that we can be the best mother for our children, the best wife for our husband. And please be with every husband and father that is listening. Help them too, dear Lord, to know that you have a plan for their life and they can be a leader for their family. And help them, Father, to have believe in their heart that everything that they do to please you will actually help the family. And dear Lord, there are several people who are single who are still wanting to know what your will is in their life. Please help them see that the talents that they have, that the blessings that you have given them is something that will bring honor to your name in everything that they do. So please, Father, help us to stop believing the lies and help us to be used by you in a mighty way. And Father, we have a special prayer request. First of all, we want to praise you for PJ, who you have blessed for 25 years of life. And dear Lord, please bless him to have a heart that's willing to obey the Holy Spirit, to have a heart to believe that he was created by you for a special purpose. And let him, dear Lord, to be able to develop the purpose that you have in his life so that he will be able to do something great for you. And Father, thank you for hearing our prayers in regard to Ibu Irma, how she has gotten out of the hospital and she is in the road of recovery. Dear Lord, please continue to bless her with a mind that is positive, that clings on to you, because you are the only source of healing. And Father, please continue to put your healing hands on Amanda, who is right now feeling pain, dear Lord. But Father, please help her. Help her through every struggle that she's going through. Help her to know that she is not alone and that you are with her every step of the way. Help her to trust you with her life. Help her to depend on you with her life. And Father, please be with Sam also, who is still recovering. Father, please continue to help him to recover every single day and help him to have a closer walk with you and a closer relationship with you.
And dear Heavenly Father, please be with Ibu Rensen too, who is joining us. And dear Lord, you know the struggles that she has personally and all of the things that she's going through as a single mom. But yet, Lord, you promise you will never leave her nor forsake her. And dear Lord, if there's anybody else that I forget, you know what they need. And if there's any silent request of every individual, you know what to provide, because you are a God that loves us so much, and you're the God of heaven and earth. To you alone we give praise. And bring us together again next week, dear Lord, to learn more about your character and help us to be changed every day. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for listening. Amen. Thank you, Irene. Thank you, Miranda. Amin. Thank Thank you, you, Celine, Thank for you, joining. Erin. Thank you, Mira. Thank you, Tante Fani, Tante Vera, dan semua. Thank you, Kak Fani. Besok Thank you, bawa Tin. teman-temannya lagi. Besok minggu depan. Thank you, Irene. Thank you, Wira. Thank you, Natalia. Thank you, Lori.